Turut berduka cita ya Haruka, semoga keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan kekuatan dan juga ketabahan untuk menghadapi ini semua. Oke, baik pemirsa, selanjutnya kita pindah ke berita yang lagi viral nih. Ada Apa sosok tuh? wanita berhijab nih yang menggunakan cadar, tapi dia bukan rajin, apa ya namanya, luar biasa pinter beatbox gitu. Oh, jago banget Jago beatboxnya banget. ya. Betul. Setelah handal banget untuk menggeluti beatbox, akhirnya Intan itu menemukan pasangan jiwanya. Baru menikah kemarin ya kan. Baru nikah udah LDR Pak, jauh banget. Tapi kan mereka sang suami katanya di pacarannya Mesir. dulu sampai 15 tahun loh. 15 tahun pacaran? Itu pacaran atau Wow. nyuci rumah? Oh, lama banget. Lama juga ya. Oke, seperti apa cerita dari Intan? Langsung saja nih dia Ini tetangga. dia. 15 tahun Bang. Ini Pak ya. Jagat dunia maya kembali dihebohkan dengan seorang wanita berhijab yang viral karena jago beatbox. Ya, wanita ini adalah Intan Surullah. Dirinya dikenal sebagai seorang beatboxer yang kerap memadukan musik beatbox dengan lagu religi bersama sang suami Muhammad Rifki Hidayah. Selain menghebohkan publik berkat memadukan beatbox dengan lagu-lagu religi, namun penampilan Intan ketika manggung pun nyatanya cukup menarik perhatian publik. Meski mengenakan cadar, Intan mengaku hal itu tidak menghalangi dirinya untuk menunjukkan keahliannya tersebut. Yang lebih mencengangkan lagi, dengan mengenakan cadar, Intan semakin membuat konsep beatbox terkesan berbeda dari yang lainnya. Dalam acara Rumpi Trans TV, Intan pun menyatakan jika dirinya tak menemui kesulitan ketika harus berbeatbox meski mengenakan cadar. Dirinya pun mengaku sudah handal dalam beatbox sejak usianya menginjak 15 tahun, yakni sebelum dirinya mengenakan cadar. Istri dari Rifki ini pun menuturkan ada perbedaan ketika berbeatbox ketika bercadar dan ketika tidak mengenakan cadar. Susah nggak sih sambil pakai cadar sambil nge-beatbox gitu? Enggak sih. Nggak, biasa. Emang dari awalnya sudah dengan cadar dan nge-beatbox? Atau sebelumnya pernah sebelum bercadar? Sebelumnya sih nggak pakai cadar. Sebelumnya Dulu kan awal hobinya emang dari sebelum pakai cadar. Oh, lebih gampang mana? Tanpa cadar nge-beatbox atau Sama aja sih rasanya. sama aja ya rasanya? Cuman ini mungkin Cuma bedanya ada ini. ada penutupnya. Keahlian Intan semakin terasa ketika dirinya mengikuti ekskul beatbox ketika duduk di bangku SMK. Dirinya pun menemukan belahan hatinya yang memiliki kecintaan yang sama dengannya, yakni beatbox. Iya, awal perkenalan Intan dan Rifki terjalin ketika Intan melihat instastory dari Taki Malik yang kebetulan merupakan teman berkuliah dari Rifki. Perkenalan keduanya pun terjalin melalui hubungan handphone selama 3 bulan. Berapa tahun nih kamu belajar beatboxnya sama siapa sih? Itu salah satu ekstrakurikuler dulu di Jadi STM gitu. ada. Di Lombok Beatbox itu ada komunitasnya. Oh, jadi jago banget dong kamu ya? Enggak sih. Enggak sih. Iya. Terus ini suami juga belajarnya sama kamu? Enggak, Enggak. sama-sama udah belajar. Oh, sama-sama udah belajar. Sama-sama udah bisa, lalu kenal gitu. Jadi saya kan udah bisa, terus pas lihat dia punya Instagram, wah keren nih dia bisa beatbox tapi bercadar. Jadi di situ ada timbul ketertarikan. Oh, ketertarikan si Ella. Apa sih Berteman juga? kebetulan kan aku temannya Taki. Kebetulan waktu itu Taki bikin storygram gitu kan di Instagramnya sama ini saya waktu ya di ini Mesir ini gitu. beatbox, Taki solawat. Jadi aku kayak ih temannya Taki ada yang jago beatbox juga gitu kan. Terus Jadi kayak Aki itu temannya jago beatbox, Hafiz juga ya. Terus udah gitu nggak lama kemudian dia nge-DM. Jadi emang kebetulan gitu loh. Iya. oh, kebetulan apa udah ngincer sebenarnya? Setelah merasa yakin dengan pilihannya, keduanya pun memutuskan untuk segera menikah muda. Meski sempat ditentang karena keduanya masih berkuliah di tempat yang terpisah jauh, yakni Intan berkuliah di Lombok dan Rifki berkuliah di Mesir. Namun akhirnya, pada bulan April 2018 kemarin, mereka resmi menikah walaupun sampai sekarang masih menjalani proses LDR. Ya, hingga saat ini, Rifki diketahui masih harus menyelesaikan studinya di Mesir yang masih akan berjalan selama 3 tahun ke depan. Setelah menikmati bidik rumah tangga selama 3 minggu, Intan pun harus rela ditinggal sang suami kembali ke Mesir selama 3 bulan. Tapi kamu masih di Mesir waktu itu? Iya di Mesir. Masih di Kuliah. Mesir. Jadi LDR dong, sempat LDR Iya ya? sempat LDR. Berapa lama LDR-nya?
Pernah paling lama itu 2-3 bulan paling. 3 bulan. Sampai akhirnya kamu nyusul juga ke Mesir? Enggak, belum sempat nyusul. Soalnya dia masih kuliah juga di Lombok. Ini nih udah akan tinggal di sini terus? Enggak, saya lusa malah ke Mesir lagi. Astaga. Lusa ini. Kapan selesainya sekolahnya? Masih 3 tahun lagi insya Allah. Masih 3 tahun lagi. Itu waktu menikah pertama itu berapa hari sampai sebelumnya kamu tinggal? Itu 3 minggu. 3 minggu. Jadi Lumayan kita lah ini. nikah terus 3 minggu baru saya. Dan itu tanpa proses pacaran ya karena Enggak. ta'aruf. Iya, ta'aruf. 3 minggu doang. Waduh. Kisah perpisahan keduanya pun di bandara sempat menarik perhatian warganet. Bagaimana tidak, pengantin baru ini pun harus merelakan diri untuk kembali dipisahkan oleh jarak untuk beberapa waktu. Meski begitu, kisah LDR keduanya pun akan segera berakhir. Karena bulan Agustus mendatang, Intan akan lulus kuliah dan akan segera menyusul Rifki tinggal di Mesir. Enggak, kalau dia lulus kuliah insya Allah mau Insya Allah dibawa. Agustus ini wisuda. Oh jadi kamu terus Abis nyusul? ini lulus susul suami ke Mesir. Jadi kendalanya cuma di dia aja karena masih kuliah di sini. Oh.